Kedengeran sih. Oke, palingan ini kan ada menit 30. Aku share screen dulu. Ini share screen udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita bakal langsung mulai aja. Nah, harusnya materi kalian itu udah kelar nih. Sampai materi terakhir yang asset swap sama layer depth. Nah, jadi sekarang harusnya cuma bakal review doang. Mungkin kalian ada yang mau request, mau review materi yang mana? Oh ya, by the way, ini kan sebenarnya ada lagi nih materi yang terakhir, ada warp sama layer depth. Tapi aku belum terlalu pelajarin yang ini, jadi aku ragu mau reviewin ke kalian. Jadi palingan kalau misalnya kalian meminta review, materi yang selain dua itu aja. Ada yang mau review, ada yang mau request mungkin mau review yang mana? Ini sambil apa? Sambil kalian mikir mau request yang mana, palingan gua dulu ya unmet-nya. Ya, palingan. Bentar ya, nggak lama. Ini aku matiin dulu nggak lama. Palingan aku nyalain lagi. Ini share screen-ku udah kelihatan lagi belum ya? Oke. Ini palingan aku coba bahas soal project kita. Oke, ini kan harusnya ada 3 tema kan ya? Nah, ini kalian bisa pilih salah satu. Ini terserah kalian mau pilih yang mana. Terus harusnya kalau misalnya disuruh buat, saya ada disuruh buat 3 movie clip. Nah, itu kalian harus buat 3 atau enggak bisa lebih. Nah, harusnya nggak boleh kurang, karena kalau kurang nilainya juga bakal nggak full ya. Palingan kita aku coba review materi yang sesuai di project aja ya. Nah, misalnya dibilang nih, di sini tuh kita harus punya 3 movie clip. Ini palingan aku notepad aja. 3 movie clip, terus 2 button. Nah, terus perhatiin nih. Ini dibilang dia itu nggak boleh from user interface component. Nah, user interface component itu harusnya nih, palingan ini kita create new project aja dulu. Nah, ini jangan lupa pilih yang advance, HTML5 canvas. Terus itu width sama height-nya itu terserah. Terus harusnya di bentar.
Oke. Ini harusnya di bagian, kalau kalian buka window, nah ini kan ada yang komponen. Nah, kalian buka nih. Nah, harusnya tampilannya kayak gini. Nah, maksudnya di soal itu yang not from user interface komponen, itu yang di sini. Nah, kalau kalian buka yang user interface di komponen, nah harusnya ada nih yang button. Nah, kalau kalian double klik, harusnya dia langsung otomatis kebuat button. Nah, jadi buat di project yang kalian bikin langsung kayak gini, itu nggak bakal dinilai ya. Jadi kalian benar-benar harus buat button dari awal, bikin simbol button. Nah, harusnya yang kemarin-kemarin, yang udah diajarin, itu kalau misalnya kalian bikin kayak gitu, itu udah otomatis masuk nilai. Kalau misalnya kalian bikin dari user interface, itu nggak bakal masuk nilai. Oke. Nah, terus habis itu, nah terus dibilang button itu harus ada event atau enggak state. Event itu bisa listener. Jadi misalnya diklik ngejalanin sesuatu, atau enggak harus ada state yang over, down, sama hit. Oke, kan button itu ada 3 state. Nah, nanti palingan kita review nanti. Nah, terus dibilang harus ada 2 motion atau classic tune. Nah, ini karena atau palingan antara motion twin sama classic twin. Nggak harus dua-duanya gitu, harus ada 2 gitu. Nah, terus Fitri bilang 2 shape twin, ada 2 masking, guide. Nah, terus dibilang ini kan with different animation. Palingan jangan sampai terlalu sama persis ya animasinya. Ini 2 kind of event, ini harusnya yang misalnya kan ada event klik listener buat button gitu. Misalnya kalian udah buat 2 button, terus ada 2 klik listener yang bakal ngejalanin function yang berbeda gitu. Nah, harusnya itu udah masuk 2 nilai. Nah, terus kalau frame control, itu kan harusnya ada yang di dot stop, ada di go to end play, sama this dot go to end stop nya. Ini juga harusnya kalau 3 itu, misalnya kalian pakai go to end play 2, di go to end stop 1, harusnya itu udah kehitung 3 sih. Lanjut lagi, video. Nah, buat video harusnya kalau kalian mau ambil di YouTube bisa. Nah, palingan jangan lupa cantumin di dokumen eksternalnya buat source-nya. Audio juga harusnya bebas. Terus virtual kamera. Buat virtual kamera itu jangan sama kayak, yang penting kan virtual kamera kan kalian cuma klik di sini doang kan. Add kamera, terus ada layar kamera gitu. Nah, palingan jangan cuma sampai kayak gini doang ya. Usahain harus ada animasinya gitu. Maksudnya misalnya kayak cuma zoom in zoom out lah gitu. Itu baru bisa masuk nilai. Kalau misalnya kalian cuma klik toggle-nya doang, harusnya nggak bakal dihitung sih. Oke, lanjut lagi. Nah, terus dia bilang, nah ini harusnya 2 materi tambahan. Itu ada yang antara, harusnya layer depth doang deh. Layer depth sama satu set. Nah, palingan aku bakal bahas dari yang movie clip dulu deh. Ci, boleh tanya dulu? Iya. Itu maksudnya yang guide itu apa ya, Ci? Guide. Oh, ini harusnya yang ini. Kalau kamu klik kanan, Classic Motion Guide. Nanti palingan kita coba bikin aja ntar. Oke, thank you, Ci. Ini kita mulai aja dulu dari movie clip. Nah, ini kan harusnya dibilang bakal suruh buat movie clip sama button kan ya. Nah, movie clip sama button kan itu termasuk namanya itu simbol. Kita bahas simbol
Nah, jadi di dalam simbol itu ada movie clip, grafik, sama ada yang namanya button. Oke. Nah, jadi harusnya ini semua kan udah dibahas kan. Nah, palingan aku bakal review secara singkat, tapi nggak terlalu singkat juga. Nah, paling kalau misalnya aku terlalu cepat atau kalian memang masih bingung, itu bisa langsung nanya ya. Nah, harusnya bedanya grafik sama movie clip itu, kalau movie clip itu punya timeline-nya sendiri. Nah, jadi misalnya di sini itu kalian, misalnya ada banyak layer nih. Terus di layer 3 itu kalian punya movie clip. Nah, terus di layer 1, kalian di frame 15, itu kalian kasih stop frame-nya, pakai this.stop. Nah, harusnya kan semua yang ada di dalam scene itu kan bakal ke stop di frame 15. Nah, tapi kalau movie clip, dia itu nggak bakal stop sesuai dengan timeline yang ada di scene 1. Jadi misalnya di layer di movie clip itu, dia punya animasi sendiri nih. Nah, misalnya sampai frame 20 gitu. Animasinya misalnya dari, ini aku coba buat aja. Misalnya kita punya bulat, terus habis itu, oh ya, ini kalau jadiin simbol jangan lupa diklik aja shape-nya gitu. Terus habis itu di kanan, convert to symbol. Nah, buat ini terserah aja namanya. Ini movie clip 1, jangan lupa pilih type-nya. Ini movie clip. Nah, misalnya, oh ya, untuk masuk ke dalam step movie clip itu di double klik aja. Nah, harusnya kalau udah tampilan kayak gini, berarti kita udah masuk ke dalam step movie clip. Nah, misalnya di movie clip ini kita bakal bikin animasi sampai frame 20 deh. Lihat aja. Terus dia bakal sampai di ujung. Nah, terus di frame 20, dia bakal ada, oh ya, by the way kalau misalnya kalian mau copy keyframe sebelumnya, itu bisa langsung aja klik frame-nya dan langsung di F6. Harusnya F6. Oke, pokoknya langsung F6 aja buat copy keyframe sebelumnya. Misalnya di frame 20, aku bikin teks hello. Nah, perlu diperhatiin lagi kalau movie clip itu, kalau misalnya kalian, ini misalnya layer 1 sampai frame 20 ya. Sampai frame 20. Saya ada kotak di frame 20. Kalau kalian jalanin harusnya, ini aku F6 lagi. Kalian jalanin, dia nggak bakal muncul animasi apa-apa. Oke, semua yang, padahal kan ini kan dia kan bakal jalan. Oh ya, jangan lupa kasih classic twin. Oke, bentar. Nggak jalan sih. Kita coba remove dulu. Oh, ini nggak pindah. Terus itu kasih classic twin. Oke, sekarang dia udah bisa pindah. Terus nanti frame 20, dia bakal jadi yellow. Kita balik lagi. Oke. Ini kalau kita jalanin, harusnya kan dia kan ada animasi, dia bakal pindah dari sini ke sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian jalanin di main scene, dia itu nggak bakal keluarin animasi. Nah, jadi dia itu hanya bisa dilihat animasinya kalau kalian masuk ke stepnya, atau enggak kalian jalanin pakai Ctrl Enter. Nah, harusnya sekarang kalian udah bisa lihat animasinya. Apa yang ada di movie clip. Nah, terus habis itu, misalnya yang tadi, di frame 20, kita kasih script. Kasih script di slot stop gitu. Kita bakal stop di frame 20. Terus kita jalanin. Nah, harusnya kan
di frame 20 kita bakal stopin semuanya kan. Nah, tapi movie clip itu bakal tetap jalan. Karena movie clip itu bakal mengikuti timeline-nya sendiri. Nah, timeline-nya sendiri kan nggak disuruh stop frame kan. Makanya dia bakal ngejalanin terus-terusan. Nah, terus habis itu buat ketentuan di project kalian harus bikin movie clip kayak gimana, harusnya bebas aja. Yang penting kalian convert aja itu jadi sebuah movie clip. Terus terserah kalian mau bikin animasinya apa di dalamnya. Nah, harusnya dia perbedaannya sama grafik. Kalau movie clip itu punya timeline sendiri. Grafik itu dia ngikutin timeline di scene kalian, scene awal. Nah, harusnya juga di project itu nggak disuruh buat grafik. Jadi ini kita hapus saja. Nah, terus habis itu satu lagi simbol itu ada yang namanya button. Oke, ini harusnya user interface. Ya, icon. Nah, maksudnya yang di soal itu yang pakai state. Nah, kita palingan coba buat button aja. Buat script. Ini buat button. Ini kita punya kotak kayak gini. Persegi panjang. Nah, kita buat dulu dia jadi sebuah button. Jangan lupa di select semua, terus itu di klik kanan. Terus itu di convert to simbol. Nah, tapi palingan jangan lupa pilih type-nya itu button. Ini kasih nama terserah. Situ di oke aja. Nah, maksudnya yang di soal yang with state over down hit itu yang kalau misalnya kalian masuk ke dalam setnya, kalian double klik. Nah, ini kan kalau kalian lihat di timeline dia itu udah ada over down sama hit. Nah, kalau over itu gimana kondisinya? Kalau misalnya mouse kita ada di atas button kita. Oke, kalau kita nggak hover. Kalau down itu harusnya kalau kita ngeklik. Nah, kalau hit itu kayak area mana yang bisa kita pakai untuk interaksi sama buttonnya. Jadi misalnya kalau kita jalanin sekarang, ini aku coba kasih hover aja. Ini aku di hover, aku kasih war. Bakal berubah warna, jadi warna ini. Oke. Nah, terus kalau kita coba jalanin, nah, misalkan dia bakal kayak gini kan kalau di hover. Nah, tapi kita kan cuma bisa interaksi sama button, interaksi sama button hanya lewat sini doang kan. Nah, kita bisa nih bikin, kita mau interaksi sama buttonnya pas kita hover di tempat lain gitu. Misalnya di sini, atau di kotak ini, itu bisa. Kita bisa pakai yang state hit. Nah, jadi palingan di state hit kita bikin aja areanya itu di bagian kotak yang di atas tadi. Oke. Nah, kalau kita jalanin harusnya sekarang kita interaksinya itu bisa melalui kotak ini juga. Oke. Itu buat yang hit. Harusnya buat yang down, itu kalau kita klik, dia bakal jadi apa gitu buat buttonnya. Oke. Harusnya buat simbol kayak gitu aja. Button. Yang penting kalau kalian buat itu jangan sampai kurang aja dari yang diminta. Lebih boleh, kalau kurang nggak boleh. Palingan buat simbol ada yang mau nanya dulu. Berarti harus ada semuanya itu dong di button, Ci. Ada hit, down, sama itu. Over. Nah, buat itu, kalau di soal kan dibilang kan over, down, and hit kan ya.
Jadi kayak anggapannya harus ada tiga-tiganya. Tapi setauku nggak harus ada tiga-tiganya sih. Nanti paling apa? Oh, jadi cuma boleh over dan down aja ya, Ci? Nanti palingan aku konfirmasi dulu ya. Oke, oke. Ci, Ya. kalau yang grafik tuh gimana sih bedanya sama movie clip? Itu perbedaan signifikannya buat grafik itu dia bakal ngikutin timeline di scene 1. Jadi misalnya gini, kita coba aja buat. Misalnya kita ada bulat lagi di bagian sini. Nah, ini kita buat jadi grafik. Dan kita convert to simbol, si grafik. Nah, terus kita masuk ke dalam state-nya nih. Nah, misalnya kita bikin animasi sampai frame 25 deh. Animasinya itu dia cuma bakal sampai ke bawah sini. Oke. Jangan lupa kasih classic twin. Nah, perbedaan yang pertama, kalau misalnya kalian jalanin di scene 1, kalian jalanin sekarang, nah yang di grafik itu bakal kelihatan animasinya. Sedangkan movie clip itu enggak. Oke. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita jalanin, nah, itu yang grafik, dia itu bakal stop di frame 20. Karena kan di scene 1 kita ini, kita kasih di stop kan ya. Nah, makanya dia langsung stop. Padahal dia itu ada animasi sampai 25 gitu. Jadi dia ngikutin timeline di scene 1. Kalau movie clip itu dia ngikutin timeline-nya sendiri. Itu perbedaannya. Oke, thank you, Ci. Oke. Oh ya, buat yang button harusnya ini salah satu aja nggak apa-apa harusnya. Paling buat jambatan aku jelasin lagi ya. Buat jambatan itu antara kamu beli event atau kamu beli state. Event itu gimana? Jadi misalkan kamu kalau klik dia bisa ngelakuin sesuatu. Tapi intinya apa itu bebas. Jadi pokoknya button bisa diklik. Atau enggak kalau kamu beli state itu enggak masalah. Jadi ada button terus kamu kasih state over down udah. Itu enggak masalah. Tapi di bawahnya kan ada kind of event lagi Event tuh cuma dari button doang apa ada event yang lain? Event itu isinya. Jadi bukan event. Jadi setelah button itu diklik, dia bisa ngelakuin sesuatu. Nah, terus isinya tuh apa itu yang masuk dalam nilai si to kind of event. Oke. Thank you, Oke. Itu paling udah dijelasin ya buat yang ini. Ya buat yang movie clip sama grafik tadi udah ngerti atau gimana? Bentar. Ini palingan kita lanjut aja. Yang mana ya? Ini. Terus ini harusnya dibilang bikin motion atau classic twin. Nah, harusnya kalau misalnya di dalam movie clip itu kalian udah punya twin-nya, itu udah terhitung 1 sih. Nah, terus ini atau jadi terserah mau bikin 2 motion twin atau 2 classic twin ya. Terus habis itu ini harusnya ada disuruh bikin 2 shade twin lagi. Nah, jadi harusnya twin itu ada 2, ada 3. Ada twin, sama ada shade twin ya. Nah, buat classic twin itu kayak animasi biasa.
misalnya kalian mau gerakin dari sini ke sini, ya udah dia bakal bikin animasinya. Oke. Kalau motion twin itu harusnya kurang lebih sama kayak classic twin, tapi bedanya dia itu bakal ada path animasinya. Maksudnya gimana? Kita coba aja. Misalnya bikin kotak di sini. Terus sampai frame 10 deh. Itu kita coba aja bikin motion twin. Nah, harusnya dia bakal tampilannya kayak gini. Kayak di sini juga dia bakal jadi warna kuning. Ya. Nah, harusnya juga ikonnya itu bakal jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya kalian mau bikin animasinya, misalnya kita di frame 5, kita F6, terus kita coba gerakin ke sini. Nah, harusnya dia bakal ada path kayak gini. Oke. Terus ini kalian bisa bikin kayak gini-gini, diubah-ubah. Kalau classic twin kan dia kan nggak bisa kayak gini kan, tapi classic twin bisa juga animasinya bakal kayak ini kan animasinya dia dari atas terus dia ke bawah terus dia ke atas lagi kan. Classic twin bisa juga nih animasinya kayak gitu. Nah, tapi palingan kalian harus bikin satu-satu. Satu-satu misalnya dia dari sini. Nah, ada kotak lagi di bawah. Nah, terus kita mau bikin animasi kayak ini kan. Nah, palingan ini buat bikin animasi classic twin, ya udah berarti di frame sini kita kasih ke bawah. Nah, terus itu di frame sini baru kita kasih ke atas lagi gitu. Nah, tapi kan kalau kayak gini juga dia jadinya rada kaku gitu kan. Ya, kalau kalian lihat animasi sini, itu kayak ke bawah. Kalau ini kan lebih smooth gitu. Kalau yang di bawah ini enggak. Ya harusnya kalau kalian mau achieve animasi kayak gini, itu kayak lebih bagusnya kalian pakai yang motion twin, lebih gampang juga. Kalau classic twin rada ribet. Tapi kalau memang kalian mau bikin cuma animasi sederhana, misalnya pindahin kotak ini sampai sini, nah itu terus animasinya nggak bakal aneh-aneh, itu palingan pakai klasik. Ini tergantung aja kalian mau pakai yang mana. Harusnya di soal juga diminta atau, jadi nggak harus dua-duanya. Terus buat shape twin harusnya kalau shape twin itu kita bakal ngasih twin ke dalam ke shape. Ya. Kalau ini kan dari tadi kita kasih apa namanya? Kita kasih twin ke simbol harusnya. Nah, kalau shape twin kita itu bakal ngasih twin ke shape. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah shape. Ini kalau kalian mau lihat, kalau kalian mau lihat ini itu merupakan sebuah apa, shape atau simbol, itu palingan kalian lihat aja di klik dulu, terus itu lihat di objek. Nah, kalau ini kan dibilang dia merupakan sebuah shape kan ya. Kalau kalian klik yang ini tadi, ini harusnya sudah merupakan sebuah simbol, yaitu movie clip. Oke. Kalau dua twin tadi, dia itu hanya bisa dipakai ke simbol. Nah, kalau shape twin ini hanya bisa dipakai di shape. Oke. Nah, kalau pakai shape twin, kita bisa ubah shape-nya nih. Hanya di frame 7, kita bakal ubah dia jadi bulat. Terus kita kasih aja shape twin. Nah, harusnya dia dari kotak, dia bakal jadi bulat. Oke. Nah, harusnya misalnya kalian dari gambar jadi simbol, dari teks jadi shape, gambar jadi shape. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi palingan ingat aja constraint-nya. Kalau misalnya shape twin, itu kalian hanya bisa kasih twin ke dalam shape. Nah, jadi misalnya dari image, kalian jadiin
dia jadi shape dulu, baru bisa dikasih shape twin. Begitu juga dengan teks. Kalau teks kan, kalian lihat teks ini dia itu merupakan static text kan ya. Ini bukan sebuah shape. Nah, palingan cara jadi India shape itu kalian harus break apart. Di break apart 2 kali. Kalau misalnya satu kalimat, nah ini satu kata. Ini kan satu kata kan ya. Kalau kita break apart, dia hanya bakal nge-break apart jadi per huruf. Ya. Nah, makanya kita butuh break apart 2 kali. Pas kita break apart lagi, per huruf ini dibikin jadi shape. Gitu. Nah, kalau misalnya dia udah jadi shape, kita udah bisa kasih shape twin. Kayak dari sini kita coba aja teks. Aku matiin dulu. Terus kita break apart. Nah, terus itu kita create shape twin. Harusnya dia sekarang udah bisa dari kotak jadi teks. Karena teksnya udah merupakan sebuah shape. Ci mau tanya. Ya. Itu bisa nggak setelah kita break apart suatu teks dibalikin ke teks lagi bisa? Balikin ke teks lagi. Aku nggak tahu sih kalau misalnya gimana cara bikinnya, tapi kalau aku sih mau jadiin dia jadi teks lagi, palingan aku undo sih, Ctrl Z. Oh, oke. Atau enggak? Apa? Cara ubah dari image ke shape tuh gimana sih? Dari image ke shape harusnya, bentar, aku coba aja. Tadi aku coba matiin sharing dulu. Aku ambil gambar. Oke, palingan aku share screen lagi. Ini share screen-ku udah kelihatan lagi ini ya. Udah sih. Oke. Palingan buat gambar kalian terserah mau ambil gambar apa. Ini aku ambil gambar dari session sebelumnya. Terus masukin aja. Nah, harusnya sekarang kan dia merupakan sebuah bitmap kan ya. Nah, kalau kalian mau jadiin dia jadi shape, itu palingan di break apart aja sih. Dan sekarang harusnya udah jadi shape. Oh, oke. Thank you, Ci. Oke. Yang mau nanya lagi, mungkin tentang twin. Kalau udah nggak ada, paling kita lanjut lagi. Ini dibilang disuruh bikin 2 masking. Nah, masking itu adalah teknik yang dimana yang bakal ditunjukin itu hanyalah apa yang ada di bawah masknya. Nah, maksudnya apa nih palingan? Kita ambil aset dari kemarin aja. Bentar, yang mana itu? Oh, yang ini.
ini palingan mungkin kalau kalian mau ikutin terus yang aset kemarin udah nggak ada, aku kirim lagi. Tapi harusnya ada juga di Teams yang Sprite People. Harusnya sama sih. Udah lah, aku kirim aja. Palingan kalau kalian mau ikutin lagi. Ini kita masukin aja nih gambarnya. Terus habis itu kalian oke. Ini palingan kita bikin satu layer lagi di atasnya. Oke, jadi ini gambarnya. Harusnya Sprite mask. Nah, tulis Sprite mask, kita jadiin dia jadi mask. Oke, jadi kayak gini. Kita bikin 2 layer. Satunya yang bakal, pokoknya satunya itu aku bikin layer buat sprite-nya. Dan satu lagi aku bikin layer buat mask-nya. Nah, palingan ini buat jadiin dia jadi mask. Itu kalian klik kanan, terus klik aja mask. Oke. Nah, harusnya sekarang dia tampilnya kayak gini nih. Nah, ini maksudnya ini itu merupakan sebuah mask dan ini tuh kayak konten dalamnya lah. Oke. Nah, tapi perlu diperhatiin, ini kan sekarang kita nggak bisa gerakin kan. Nah, jangan lupa aja dimatiin gemboknya. Harusnya kalau misalnya kalian bikin dia jadi mask, dia bakal otomatis ke gembok ini. Palingan dimatiin aja. Terus sekarang harusnya dia bisa digerakin. Ini palingan coba buat masknya dulu. Tapi palingan ini aku kecilin dulu. Dan itu di layer mask kita buat aja, misalnya kita bakal tunjukin gambarnya satu persatu. Oke. Dan kita blok sih gambar ini. Terus palingan ini kita bikin sampai frame 20 aja. Kita kasih 5 aja. Jadi masknya itu bakal sampai frame 20. Terus palingan yang gambar ini kita bakal gerakin aja. Nah, misalnya di frame 7, kita F6, terus kita pindahin. Ini di frame 11, pindahin lagi. Frame 14, pindahin lagi. Frame sini kita pindahin lagi. Terus di terakhir baru kita tunjukin yang paling terakhir. Nah, kalau kalian mau lihat tampilannya bakal gimana, itu paling kalian coba gembok aja. Sekarang dia kayak gini. Udah kelihatan. Palingan coba yang di frame 1 kita kasih gerakin dikit ke sana. Nah, terus kita gembok lagi. Harusnya dia udah kayak gini. Oke. Harusnya kayak dia udah kelihatan dia lagi jalan gitu. Kalau misalnya kalian mau buat animasi kayak
dia bakal jalan terus. Nah, ini kan harusnya kalau kita jalanin, dia cuma jalanin kayak orang lari gitu, terusnya dia stop. Dia nggak ngulang-ngulang gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin dia animasinya ulang-ulang terus, ini misalnya udah kelar, dia ulang lagi, kelar, ulang lagi. Nah, itu palingan kalian bisa pakai movie clip. Jadi masking ini kalian masukin ke dalam movie clip. Oke, kita coba aja. Bentar. Aku nggak pernah coba sih bikin masking dulu baru movie clip. Paling aku coba dulu ya. Nah, masukin insert new symbol movie clip. Yang tadi astaga. Aduh, nggak kelihatan apa-apa. Bentar, ini palingan aku buat lagi. Hapus saja. Aku buat ini dulu biar bisa kelihatan. Masuk sini. Terus di sini aku base layer. Aku masukin yang tadi di dalam sini. Oke, terus ini palingan yang di luar aku coba hide dulu. Terus harusnya oh, dia nggak muncul. Oke, kalau gitu kita coba buat dari awal lagi deh. Kita buat aja masknya dulu. Kita convert simbol movie clip. Selingan di sini kita bikin satu layer lagi. Terus kita masukin sprite kita. Nah, harusnya ini kalian nggak perlu masukin lagi. Harusnya ditarik aja dari library kalian. Kalian go resize. Ini sini. Itu dia bakal sampai frame 20. Kalian ini, ya frame ini dia pindah. Terus frame sini dia pindah lagi. Frame sini dia pindah lagi. Terus frame sini dia sini dia pindah lagi. Terus di terakhir baru dia di paling ujung. Oke, terus ini jangan lupa dikasih masknya. Nah, harusnya sekarang kalau kita jalanin, ini ada ini yang sebelumnya yang di satu, masknya kita hapus aja. Nah, terus kita coba jalanin. Dan sekarang dia bakal ngejalanin animasinya terus. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya kalian buat di dalam movie clip udah ada mask. Nah, masknya ini bakal dihitung ya. Terus palingan, atau mungkin ada yang mau nanya dulu atau ketinggalan. Kita lanjut lagi. Ci mau nanya, buat yang mask itu, misalkan nih, dia letak masknya deketan. Tapi beda mask itu dihitungnya 1 apa 2, Ci? Letak masknya deketan, tapi beda mask. Animasinya beda nggak? Beda, animasinya beda. Oh. Animasi, jadi kayak dia nutup frame, dia nutup halaman, habis itu buka halaman baru, pakai maskingnya itu.
Itu kehitung 1 apa 2, Ci? Harusnya udah kehitung 2 sih. Oke, thank you, Ci. Oke. Oke, kayaknya kita lanjut aja. Harusnya ini dibilang lagi, dia bakal disuruh buat 2 classic motion guide. Nah, ini palingan ini udah terlalu banyak apa yang kita buat. Ini palingan aku bikin 1 project baru lagi. Ya, atau ya sudahlah. Kita kasih 1 ini aja. Buat yang diminta, harusnya ini soalnya kan cuma dibilang kan, bukan itu. 2 piece of guide. Nah, ini harusnya guide yang dimaksud itu adalah classic motion guide. Nah, classic motion guide harusnya udah pernah dibahas. Ini palingan kita coba buat aja. Hanya di sini layer 14. Ini palingan aku matiin semua dulu deh. Aku hide dulu semuanya. Jadi kita fokus ke classic motion guide aja. Nah, misalnya kita ada bullet di sini. Nah, cara bikin classic motion guide itu harusnya kalian klik kanan aja di layernya. Terus tambahin add classic motion guide. Nah, harusnya sekarang dia udah ada 2 layer kayak gini. Satunya yang layer kita tadi yang ada bullet, dan ada tambahan layer yang merupakan guide-nya. Guide ini bisa kita pakai buat apa? Jadi misalnya kayak gini. Si bullet ini misalnya dari luar nih, luar stage. Nah, terus kita pengen bikin animasi, oh si bullet ini dia bakal muter-muter dulu, baru dia masuk ke stage, baru dia ganti shape jadi kotak, jadi 1 full gitu. Nah, kan kalau misalnya kalian mau bikin animasi dia gerak-gerak gini, itu bisa sih kalian pakai twin biasa. Pakai apa namanya? Pakai motion twin juga bisa. Classic twin juga bisa. Nah, tapi kan kalau pakai classic twin pasti lebih ribet lagi kan. Kalian harus dari sini, 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 sini. Pokoknya bikin animasinya satu-satu biar kelihatan smooth, dia muter-muter gitu. Kalau pakai motion twin itu bisa juga. Nah, tapi menurutku itu bakal masih dibilang ribet lah cara bikinnya. Nah, kalian bisa bikin nih animasinya ngikutin sesuai jadi kalian bakal bikin sebuah gambar, sebuah petnya. Jadi misalnya kalian mau bikin gambarnya ini, shape-nya ini bakal animasinya itu bakal muter-muter kayak gini kan. Oke. Nah, jadinya dengan classic motion guide si bullet ini dia itu bakal ngikutin petnya yang kita gambar tadi. Nah, jadi dia itu bakal ngikutin, misalnya kita gambarkan muter-muter kayak gini kan. Si bullet ini bakal ngikutin pet yang kita buat. Dia bakal muter-muter juga. Nah, tapi tetap aja dia butuh bantuan twin biar kelihatan animasinya. Nah, tapi palingan ini buat cara supaya bulletnya ini bisa ngikutin petnya, ini di frame 1. Di frame 1 si bulletnya, itu kita kasih di bagian ujungnya, bagian ujung garis. Kalau kalian lihat ini kayak ada bulat di tengahnya, nah itu kasih di ujungnya, ujung pet kita, ujung guide kita. Nah, terus misalnya mau bikin animasinya sampai frame 15. Kita F6 aja. Terus itu kita pindahin sampai di ujung sini. Oke. Nah, harusnya sekarang kalau kita jalanin, dia nggak ada muncul apa-apa kan. Nah, makanya buat
munculin animasinya itu kita harus pakai Classic Twin. Nah, harusnya sekarang dia udah ngikutin guide yang kita gambar. Oke. Nah, dia udah ngikutin. Nah, harusnya kalau misalnya kalian udah buat kayak gini, ini udah kehitung satu Classic Motion Guide nih. Nah, terus harusnya dibilangkan two piece of guide with different animation. Nah, pokoknya pasin aja dua Classic Motion Guide kalian itu animasinya nggak terlalu sama gitu, biar nanti dihitung beda poin. Terus buat misalnya kalau kalian tanya, ini mau bikin animasi apa ya dari Classic Motion Guide gitu. Nah, itu harusnya terserah kalian, terserah kreativitas kalian lah. Ada yang mau nanya dulu tentang Classic Motion Guide? Oh iya, palingan buat yang tadi, yang aku bilang yang frame control. Harusnya ada lagi yang disk.play. Nah, ini 3 jenis frame control, jadinya kalian harus pakai antara disk.play sama disk.stop sama disk go to and play gitu. Jadi kayak harus ada 3 jenis. Tadi kan aku bilang kan kalau disk go to and play udah ada 2, dia kehitung 2 kan. Jadi enggak ya, dia kehitung per jenis. Jadi kalian harus pakai antara 3 dari 4 ini. Palingan ya udah sama. Nah, sekarang udah masuk di event. Masuk event. Ini aku contohin event yang button click aja ya. Sama mungkin sekalian sama frame control. Ini palingan kita buat new project aja. Karena ini udah terlalu kotor. Nah, harusnya kalau misalnya kalian bikin project animate, terus ada scene-scene-nya, misalnya ada 3 scene nih, awalnya home scene, terus habis itu kedua video scene, atau ketiga galeri, pokoknya kayak beda-beda page gitu, itu harusnya event sama frame control itu udah bakal kepake banget sih, dan udah pasti bakal memenuhi semuanya. Nah, kan kalau misalnya di home scene, kalian ada button-button. Nah, terus misalnya kalau misalnya kalian klik button itu, kalian bakal masuk ke video scene, tunjukin video gitu. Nah, itu anggapannya udah kehitung satu event, yaitu pas klik buttonnya sama frame control. Kan kalau misalnya kalian ada, ini aku coba aja buat. Misalnya ini home scene kan ya. Nah, terus ini misalnya button pas mau masuk ke video. Terus ini button pas masuk ke galeri. Ini button pas mau exit, mau bikin stop, kayak keluar dari menunya. Oke. Misalnya kalian klik ini, kalian bakal ke video scene. Kalian klik ini, kalian bakal ke galeri. Kalian klik ini, dia bakal, ya udah dia bakal stop gitu. Kayak kasih scene, ending scene gitu lah. Oke. Nah, kan ini kan palingan kan bakal ada on click semua kan, 3 on click. Nah, terus masing-masing ini bakal ngejalanin beda-beda. Maksudnya ini bakal ke video, ini bakal ke galeri, ini bakal stop semuanya. Ya. Nah, itu harusnya 3 ini udah masuk 3 event. Ya.
Nah, terus frame control itu harusnya logiknya itu kan kalau buat kalian tunggu user klik 3 button ini, kalian bakal stop di frame ini kan. Biar nantinya di website itu cuma bakal kelihatan 3 button ini gitu. Terus harus nunggu sampai user klik baru pindah gitu, baru jalanin animasi gitu. Nah, harusnya kalian udah pakai this don't stop. Oke. Nah, terus habis itu pas kalian pindah, pas dari sini, kalian pindah ke video scene nih. Saya di video scene-nya itu di frame 20. Oke. Anggaplah ini video lah. Nah, pas kalian klik video, nah, kalau kalian mau pindah frame 20, otomatis kalian bakal pakai this go to end play atau enggak this go to end stop kan ya. Nah, tapi palingan kalau misalnya di frame 20 nih kalian cuma bakal liatin video. Nah, itu palingan kalian pakai aja yang this go to end stop. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pindah sini, nah pas kalian mau pindah scene itu dari frame 25 itu ada animasi nih. Jadi sampai frame 30 animasinya. Kita bikin classic twin aja. Pas kalian mau pindah frame 25, dia kan bakal jalanin animasi kan ya. Nah, itu nggak mungkin kalian pakai go to and stop. Sebenarnya bisa sih. Jadi kalian bikin dari layer frame 1, kalian pindahin ke frame 25 pakai this go to and stop. Nah, tapi di frame 25 kalian tambahin lagi this dot play. Nah, harusnya bisa sih kayak gitu. Tapi rada ya harus kerja 2 kali kan ya. Nah, palingan kalau misalnya kalian mau pindah dari sini ke sini terus langsung play, itu kalian bisa pakai this go to and play. Ya harusnya bebas, yang penting apa yang pengen kalian tunjukin itu jadi aja gitu. Nah, sama palingan kan di dokumentasi eksternal disuruh kayak jelasin gitu kan ya, kalian itu projectnya bisa ngapain. Nah, misalnya ada sesuatu yang animasi yang tersembunyi atau apa, itu kalian bisa tulis di dokumennya. Kan takutnya korektornya nggak bisa lihat kan ya, kalian buat sesuatu gitu. Misalnya kayak, pokoknya nggak kelihatan lah kalau misalnya kalian langsung jalanin gitu. Itu kalian bisa jelasin di dokumen eksternal. Palingan kita coba pindahin aja. Ini kan bakal jadi button. Ini bisa, ya udahlah. Kita jadiin button dulu. Video button. Ini kita jadiin lagi. Misalnya button. Ini jadiin lagi. Jadiin button. Nah, ini scene-nya nggak harus 3 ini ya. Kalau mau bikin scene lain, mau bikin button buat apa itu terserah aja. Nah, palingan kita kasih script aja. Di sini kita kasih objek kosong aja di luar. Itu F9 buat masuk ke script. Oke. Nah, terus di sini kita bikin aja this.stop. Oke. Karena kan kita mau user lihat frame ini terus sampai user ngeklik sesuatu kan. Nah, tapi kalau misalnya kan anggapannya kalau misalnya kita pakai this.stop, dia kan kayak ya udah dia bakal stop doang dan nggak bakal ada animasi yang jalan kan sampai user klik button gitu. Nah, kalau misalnya kalian tetap nih mau bikin kayak, oh walaupun dia stop frame-nya udah ke stop di frame 1, aku pengen ada animasi tetap jalan gitu. Nah, itu kalian pakai movie clip. Karena kan movie clip kan nggak bakal keikut di stop-stopnya yang di scene 1 kan ya. Nah, makanya kalian bisa
bikin animasi jalan terus pakai movie clip. Nah, terus tinggal di sini. Oh ya, yang button tadi jangan lupa dikasih instance name-nya. Cara kasihnya itu di properties. Nah, terus di object. Harusnya ada instance name. Pengen namanya aja. Invite button. Ini gallery button. Ini exit button. Nah, terus kita bikin scriptnya aja. Nah, misalnya kita kasih di fit button dulu. Dot fit button dot add event listener. Jadi terus kita kasih eventnya klik. Terus kita jalani function apa? Ini aku bikin aja function video scene gitu. Terus sini aku coba bakal this dot go to end stop. Terus kita lihat dulu frame-nya yang ada video scene. Itu kan ada di frame 20. Nah, tapi ingat aja kalau misalnya frame itu mulainya dari 0. Nah, jadi ini kan harusnya 1 kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pindah di frame 20, kita harus masukin di sini 19. Ya. Ini harusnya kita bakal pindah ke frame 20. Seperti ini jangan lupa bensin this. Terus tambah lagi gallery button listener. Kita bikin function dulu. Terus di galeri aku maunya this go to and play aja. Oke. Kita lihat dulu yang ini frame berapa. Ini frame 25 ya. Jadi kita tulis saja frame 24. Terus jangan lupa galeri sini dot bind this. Ini enter. Nah, sini misalnya exit button, add event listener. Misalnya kita langsung aja bikin ya di frame 35 itu bakal ada kata thank you aja lah, atau goodbye. Nah, ini di frame 35. Bagian di sini kita bikin exit scene this dot go to and stop frame 34. Goodbye this. Jadi kalau kita klik, nah ini kan ke video tadi kan. Kita kan di frame 20, anggapannya ini video lah. Oke. Ini berarti yang tadi yang button video udah bener. Ya, terus habis itu ini sekarang galeri. Kita coba klik. Nah, dia kan ini kan kita pakai go to and play kan. Makanya dia jalanin animasi. Nah, kenapa goodbye-nya muncul? Karena dia kan animasinya dari frame 25 kan. Frame 25 kita punya bulat, terus dia ada animasi. Nah, terus dia lanjut nih sampai di frame 35, sampai ada goodbye-nya. Nah, terus dia mulai lagi dari awal gitu. Nah, palingan aku maunya pas kita pindah,
di galeri scene. Jadi kita tunjukin animasi dulu kan ya, animasi. Nah nanti misalnya di frame 30 baru ada semua foto-foto gitu, kan galeri kan. Nah palingan di frame 30 aku kasih this.stop. Ulang lagi. Tadi video. Nah sekarang kita ke galeri. Nah gitu. Oke, kita masuk ke galeri, jalan animasinya dan stop. Ya. Biar user bisa lihat konten kita di galeri. Ya. Nah, terus pas di exit, dia langsung goodbye. Ya. Ini kita mau bikin aja di frame 1, kita kasih ada movie clip aja nih, biar ada animasinya. Ya, movie clipnya kita bikin, aku bikin dulu. Atau apa ya, apa ya? Ya udah, dari bulat aja. Dari bulat, aku bikin jadi movie clip dulu. Tadi udah sampai. Ya. Terus misalnya di movie clip ini animasinya sampai frame 15 itu bakal jadi teks welcome gitu. Ini kita bakal pakai shape tween. Nah, tapi jangan lupa constraint-nya. Nah, ini kan harus dijadikan sebuah shape kan ya. Nah, makanya kita backup dulu. Sekarang udah dan kita langsung aja shape tween. Kayak ini. Nah, sekarang kalau kita jalanin, nah, harusnya sekarang dia bakal palingan kita coba lamain aja. Nah, kayak ini. Jadi kalau misalnya kalian tetap mau kasih ada animasi di frame yang di stop, nah paling kalian bisa pakai movie clip. Jadi tetap ada animasi gitu, nggak terlalu datar lah. Cuma konten button doang gitu. Kasih ada animasi, itu bisa. Ada yang ketinggalan dulu atau mungkin mau nanya? Harusnya dari tadi kita udah bahas event sama frame control. Oke, terus ingat lagi, karena ini diminta 3 jenis frame control. Jadi kalian harus ada 3 dari 4 ini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba masukin video aja. Yang di tadi, ini kita ganti jadi video beneran. Ini paling aku hapus. Ini kita hapus. Hanya kita masukin aja dulu video sini. Cara masukin video harusnya Ctrl F7. Terus ini ada yang video nih. Diklik aja, double klik. Bisa double. Menarik. Ini aku hapus lagi. Jadi sekarang kita harusnya udah ada. Oke, lihat, klik juga.
Dan sekarang kita udah ada komponen video. Nah, buat resize, palingan kita masukin dulu video apa yang mau kita play. Itu harusnya di sini. Klik videonya, terus habis itu harusnya di sini ada yang namanya show parameter. Klik, terus harusnya dia bakal muncul yang ini. Oke. Ini palingan aku pilih aja source-nya. Tapi video dari mana ya? Oh, aku pakai video sesi 8 aja. Aku klik, terus di oke aja. Nah, harusnya dia otomatis jadi besar gini kan ya. Paling kalau kalian mau resize, diklik, dipencet Q aja. Resize. Sekarang kita coba jalani aja. Ini aku close dulu yang lain. Terus aku ke video. Harusnya dia udah ke otomatis jalan gitu ya. Ini. Oke. Jadi harusnya video udah masuk penilaiannya. Setelah itu kita bakal tambahin audio. Oke. Misalnya aku bikin user itu bakal putar lagu kalau misalnya dia masuk ke galeri scene gitu. Oke, ini palingan aku kasih lagunya di galeri scene ya. Coba aja. Sini di frame ini aku kasih script. Dan scriptnya karena dia nggak perlu klik button apa-apa, kita langsung aja pakai yang jangan lupa kita register dulu soundnya. Masukin SRC sama ID-nya harusnya. Buat lagu. Ada lagu nggak ya? Ada ya. Harusnya. Bentar, aku cari lagu dulu. Wait. Nah, ini palingan lagunya terserah kalian ya. Search lagi. Nah, di sini aku udah ada song.mp3 ya. Di sini palingan di frame ini aku kasih script. Oh, yang tadi bentar. Yang ini palingan kita pindahin ke yang frame sekarang. Frame 25 harusnya. Ya, frame 25. Kita register sound. Nah, ini masukin source-nya. Harusnya aku langsung namain aja song.mp3. Tapi kalau misalnya kalian langsung masukin song.mp3 kayak gini, dia sama file FLA-nya itu harus sebaris gitu. Jadi .fla kalian harus sebaris, sejajar sama mp3-nya. Oke. Terus ini aku kasih namain apa ya? Audio ID.
Terus ini palingan kita coba .js.sound. Kita kasih event listener to pilot. Nah, pilotnya udah kelar, kita bakal jalanin function play audio. Terus di function play audio, kita bakal langsung ngejalanin audio kita. Ini aku tambahin satu variable. Ini sound sama dengan .js sound .play. Kita bakal play si audio ID. Oke. Kita register dulu soundnya. Terus itu pada saat file kelar di load, kita bakal jalanin function play audio. Oke. Ini aku pasangnya itu di galeri scene. Kita coba aja langsung. Bentar. Harusnya bakal file not found sih. Nah, harusnya dia file not found karena aku belum kasih dia sejajar sama FLA kita, project kita. Oke, paling aku save dulu. Terus aku masukin ke review. Ini. File. Terus kita coba jalanin lagi. Harusnya sekarang dia udah sejajar ya. Soundnya. Oke, ini harusnya ada jalannya. Udah ada icon kayak gini. Tapi ini aku mute. Kalau mau unmute, klik kanan aja terus unmute. Nah, ini aku bikinnya kondisinya dimana pas kita pindah scene langsung putar lagu ya. Jadi nggak perlu ngeklik button. Bisa kalau kalian bikin kayak gini, udah play audio, ini udah masuk penilaian audio. Ada yang mana dulu mungkin atau error? Kalau nggak ada, palingan kita langsung aja yang terakhir, yang virtual camera. Nah, tadi kan aku udah bilang kan, yang dua ini aku nggak terlalu pelajarin banget, dalam banget, jadi aku belum bisa reviewin. Jadi palingan kita sampai di virtual camera aja. Oke. Buat virtual camera, ya animasinya bebas sih. Yang penting kalian ada nyalain layar kamera, terus ada animasi singkat itu. Nah, kita bikin aja, mana ya? Bentar. Oh, palingan di scene terakhir aja deh, pas di goodbye. Waktu 5 sampai frame 50. Di sini palingan kita udah zoom aja. Pas itu nanti di frame 40 itu kita kasih lagi goodbye gitu. Terus ini kita kasih motion tone. Classic tone. Dia bakal kelihatan goodbye gini. Kita zoom lagi deh. Kita zoom lagi. Gini. Terus palingan di frame 40 kita kasih stop aja.
coba jalanin. Aduh. Kenapa dia tidak muncul apa-apa? Ada bug karena virtual kamera. Dia gak ada error sama sekali juga. Oh. Coba kameranya. Bentar ya. Mana ya tuh kameranya itu? Bentar, coba. Apa yang terjadi? Ya sini udah di stop. Saya nggak bakal jadi apa-apa sih. Coba hapus dulu semua yang ada sini. Matiin lagi. Wah. Saya menemukan bug lagi. Bentar. Aku coba pasti di project baru ya. Ya, Animate yang 2020 emang bugnya banyak yang aneh-aneh kayak gini. Kita coba-coba saja. Nah, harusnya ini udah bisa. Nggak tahu kenapa yang project kita sebelumnya udah nggak bisa dijalanin. Ya bisanya pas udah kasih di project baru. Ini ada sedikit masalah. Pas kasih virtual kameranya. Oke, virtual kamera. Ini zoomnya udah benar. Terus di sini kita zoom lagi. Di frame 40 kita pilih klasik web. Frame 40 terus dot stop. Terus kita jalanin. Dia ngebug lagi. Astaga. Ini memang bug dari virtual kameranya deh. Untuk fix bug ini aku baru pertama kali nemu sih. Dia pasti ada virtual kamera terus tiba-tiba udah nggak bisa jalanin semuanya. Dan walaupun aku udah matiin dia tetap aja nggak bisa. Palingan kalau misalnya kalian memang ada kalian pas kerjain terus ada bug kayak gini juga, tuh kalian bisa coba tanya Dilanya. Nah ini karena aku masih belum tahu juga cara fixnya, kenapa dia tiba-tiba nggak bisa dijalanin semuanya, jadi aku kurang tahu juga bikinnya gimana ini. Tapi harusnya kalau kalian kasih virtual kamera dia memang banyak bug sih. Nah, kemarin kan udah sempat bahas kan kalau misalnya bug button pas ada virtual kamera buttonnya jadi nggak bisa ada state-nya gitu, atau enggak di movie clip udah nggak bisa jalan gitu. Nah akalinnya itu kalian bikin misalnya button kalian di frame sini nih, di layer 5 frame 35. Nah button kalian itu kalian harus copy, pokoknya kalian copy frame aja,
Terus kalian paste frame di frame 1 gitu. Ini anggaplah ini buttonnya. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, tapi palingan kalau misalnya kalian nggak mau tunjukin buttonnya di frame awal, di scene awal, itu paling kalian kasih di luar aja, di luar stage. Gitu ya. Itu kalau misalnya button. Ya. Nah, palingan buat yang tadi kita dapat, ini aku belum pernah dapat juga sih baru sekarang. Palingan aku cari tahu dulu ya. Ada yang mau nanya dulu tentang virtual kamera atau yang lain? Oke, palingan kalau memang udah nggak ada yang mau nanya, ini kan ada menit 57 udah bisa lanjutin aktivitas masing-masing ya. Ini hadir semua nggak ya? Ini paling aku stop sharing dulu ya. Kasih Ci. Thank you, Ci. Thank you.